Gitu. Oke, baik. Selamat sore, Disti. Apa kabar? Ya, baik. Iya, kita ketemu lagi ya untuk bimbingan tugas akhir untuk lanjutan kan kita mau masuk ke bab 3 ya. Gitu. Ya, Nah, jadi hari ini mudah-mudahan bisa ada progres gitu ya. Di mana coba kita lihat dulu ya dari ininya ya. Udah di-share di Drive ya. ya, Mhm. Mudah-mudahan lancar nih dokumen ininya apa jaringan-jaringannya. Bismillah lah ya gitu. Mari kita share. Mana yang ininya? Oh, coba saya buka. Nah, jadi ini ya, yang ini kan yang terbaru ya. Coba kita lihat. iya. Ada bab tiga ini di Kalau dua kemarin ada masalah nggak? Udah ketemu ya yang penelitiannya. Ini nih. Kalau udah ya udah bahas banget lah kita yang grand teori. Ini saya nggak berani utak-atik dulu ya. Biasanya kadang-kadang kalau di drive suka jadi acak-acakan ya. Tapi nanti kita fokus ke isinya dulu, di mana kemarin sudah ada grand teorinya, produk-produknya. Ini yang merah-merah dibenerin ya. Oh, Ya, yang merah itu berarti salah menurut misalnya ini produk in English. Ini kalau bahasa Indonesia, oh spellingnya aja. Tapi seperti ini nih, dikonsumsi. Betul, dikonsumsi itu disatukan ya itu pokoknya dicek dulu aja ya yang merah-merah ya. Jadi kelihatan, ini kayak gini kan ada typo gitu oh ya. ya. Pinter ini si Google Doc itu kan, jadi bisa ketahuan. Kalau dulu kan bahasa Inggris ya, sekarang bahasa Indonesia juga bisa gitu. Nih direct marketing, ya itu mah nantilah gitu gampangnya di akhir ya. Cuman bisa lebih, nah, masih banyak lah pokoknya yang merah-merah ya. Ya, Sekarang kita masuk ke, nggak usah pakai gini, ini saya hapus ya. Langsung aja tentang kualitas layanan. Ya. Tapi memang intinya adalah sebetulnya kita dari kualitas layanan itu menggunakan teori dari siapa ya? Dari Ciptono ya? Ciptono. Lokasi, oke. Kemarin sudah. Oh, udah lah, oke. Nah, sekarang bab 3. Ini udah update kemarin. Satunya mana? Nih, aduh, yang. ketulis ya, Bu. Udah kadang ini. Satu ya? Nih. Udah. Oh, ini maksudnya. Udah ketulis. Ternyata terpotong ya. Clarissa Kristabel ini kan? Mm-mm. Ya, Ibu itu. Semuanya juga udah di-update ke yang Yang terbaru. terbaru-terbaru ya. Karena kemarin kalau nggak salah mungkin masih ada yang jadul-jadul ya. Jadi kerangka konseptualnya seperti ini. Itunya, apa ya? Potong lah ya, Bu. Nggak bisa diiniin. Kalau nggak dikecilin aja lah. Tapi udah kecil ini ya. Udah Iya. 10 ya sepertinya ya. Mhm. Pokoknya nanti nggak boleh begini ya. Nggak boleh kepotong ya. Atau mungkin ganti format. Ya, ganti format. Apakah pakai table atau ya pakai insert atau pakai gambar aja dulu. Kalau mau gambar di Excel ya atau di Word. Terus kamu copas, masukin aja ke sini. Gitu. Atau sama ini juga udah berupa gambar belum? Ini. Oh, bisa Atau beli. langsung bikin di sini? Ini mah bikin. Bikin. Nah, ini coba nanti takutnya ditanyakan di dalam sebuah gambar ataupun chart ini, gitu ya. Apa yang kan ada masing-masing ada sumbernya, ada artinya loh. Ini misalnya tanda panah, ya. Tanda panah untuk ini tanda panahnya kan garis putus-putus. Maksudnya apa, Dis? Hmm, Karena menurut ilmu gitu ya, ada kalau di flowchart atau alur kan ada
tanda panah, ada garis putus-putus gitu kan ya. Nah, itu tuh punya artinya, punya maknanya. Berarti misalnya kalau yang seperti tanda panah ini gitu ya, yang ini ya, ini merupakan direct langsung. Tapi kalau putus-putus itu ada. Nah, coba tidak ada salahnya cari rekomendasi juga ini nih di ini nih ya. Di saya kasih langsung note ya. Oh, nggak bisa. Mana yang ini? Nah, ini sini. Pelajari tentang alur kocak ya. Tapi untuk pengetahuan aja ya. Untuk pengetahuan, bahwa apa yang dimaksud dengan garis putus gitu ya, garis putus-putus ya. Ada itu ininya ilmunya. Saya kalau ngajarin anak orang informatika kan biasanya ada prosedur gitu atau misalnya ada alurnya seperti apa. Diawali kotak aja gitu ya, misalnya kotak. Itu tuh ada artinya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang segitiga, yang gitu-gitu loh. Itu tuh kan ada artinya juga gitu. Dan DLL-nya ya. Pelajari tentang voucher atau putus-putus dan lain-lain. Ya, itu mah hanya untuk pengetahuan saja. Ya. Ini juga, ini sudah nanti kan sudah, sebenarnya kita sudah bahas juga ya. Dari mulai, pokoknya ini harus dipelajari banget banget gitu ya, harus ada di luar ini, luar kepala lah. Sekarang mari kita lihat dari model pembelajar, apa implementasi metode usulan. Kalau hmm, ada ini nggak, Dis? Udah baca buku panduan nggak, Dis? Eh, Coba sebelum ini stop, kita buka dulu panduan ini ya, panduan apa namanya? Mana ini kita sistematika. Sistematika. Wait. Bab 3. Oke. Saya mau coba ini dikekiriin. Cus. Gimana sih lupa. Ya sudahlah. Kan bab 3 itu merupakan implementasi metode penusulan. Tiga satu tentang apa tadi jenis penelitian. Nah, ini jadi nomor 31 ini mulai dari tadi apa? Model penelitian ya. Jenis-jenis penelitian. Ikutin aja lah. Sekarang ternyata namanya adalah model penelitian ya, Dis, ya. Kalau tadi Disti masih di sorry maaf. Jenis penelitian sama sih, tapi mendingan ikuti yang terbaru aja. Ini jadi bukan model penelitian, tapi adalah jenis. jenis penelitian. Iya, di mana jenis penelitian itu adalah bisa bermacam-macam. Nah ini yang 31 kan jenis penelitian. Ini ada juga. Padahal di sistematikanya cukup adalah yang pertama itu adalah jenis penelitian. Kamu berarti menggunakan metode yang mana? Eh, kemarin teh ibu teh pakai ini ya korelasi. Re- Korelasi gitu ya.
Ya, lihat aja dulu korelasional itu adalah hubungan antara dua atau lebih variabel. Betul, kita kan memang ada beberapa variabel ya, sehingga menggunakan pendekatan korelasional. Berarti di sini disampaikan. Oh, ini kan karena kita jenisnya dulu bukan ininya. Jadi di sini adalah kita saya edit lagi ya. Tolong diganti aja, ya, dirubah ya kata-katanya ya. Baik, Bu. Jenis uraikan. Kan yang diambil itu adalah menggunakan pendekatan ya, mau sebutkan bla 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 bla, gitu kan ya. Penulis menggunakan penelitian korelasional di mana ada mungkin itu tadi gambar, tapi ini tidak hanya gambar. Ya, ini dideskripsikan, diuraikan. Menggunakan di mana ada unsur kualitas pelayanan yang menjadi X1 dan bersama juga lokasi sehingga bla 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 gitu ya. Dipanjang ya. Pokoknya di des itu tadi Dore deskripsikan. Sehingga jangan terlalu simpel begini. Itu kan cuma satu paragraf ya. Nah, bisa jadi mungkin kata-katanya satu paragraf ditambah dengan dua minimal dua paragraf ya. Si penjelasan si kotak-kotak ini bisa sesuai, bisa menyesuaikan. Nah, terus setelah jenis penelitian, katanya menurut sistematika adalah objek. Nih, objek dan subjek penelitian. Itu jangan-jangan kamu di sini udah ya. Memang, oh, ini ya. Udah ada ternyata ya. Ini udah ada. Berarti ini satuin aja. Ini Satuin sama yang atas. karena masih termasuk di dalam jenis penelitian. Relasional ya. Bla, bla, bla. Nah, ya udah betul. Kenapa ini ya tadi ya? Tadi ada dua kali. Nah, betul. Nah, ini 32 kan. 32 adalah objek dan subjek penelitian. Sip. Jadi objek penelitiannya itu adalah apa yang dimaksud dengan objek itu tadi kan ya sasaran ilmiah mendapatkan data. Oke. Di mana objeknya adalah the pool and shoot coffee. Objeknya ya yang ditelitinya ya. Terus subjeknya apa? Subjeknya adalah, nah tambahkan kalau objeknya adalah pool and shoot coffee Tasikmalaya, sedangkan subjeknya adalah kan pihak yang dijadikan sebagai sumber data. Siapa aja disebutkan di sini adalah Oh, para adalah pelanggan ya. Ini pelanggan. pelanggan itu siapa lagi? Kayaknya, Pelanggan sama kayaknya nggak cuman pelanggan aja kali, Des. Kan kita ke manajemennya juga ya. Ada karyawan mungkin. Ya, ya. karyawannya gitu, Bu. Ya, bahkan tidak hanya subjeknya ya, hanya pelanggan, tapi berarti plus nanti kan kuesionernya mau dikirim di ininya kan salah satunya ke karyawan juga gitu ya. Ya, Ada pertanyaan-pertanyaan juga ke owner kan? pertanyaan gimana, Bu? Mungkin nanti kuesionernya juga kan ada yang berhubungan dengan owner juga, dengan manajemen. Pelang, Ya, pelang. cobain aja dulu ya. Kan nanti harus banyak. Oke, sip, aman subjeknya dan objeknya. Yang ke ininya, yang tiga-tiganya sumber data. Nah, dari sumber data ini kan macam-macam ya. Yang pasti dua-duanya dipakai dong. Ya, data primernya adalah
Betul, di Google mengenai kuesioner, respondennya adalah para pelanggan. Ini tambahin tadi ya, para pelanggan, Dari karyawan. karyawan, dan eh, pimpinan aja kali ya. Pimpinan, pimpinan. Harus ada supervisornya lah minimum atau apalah dari tadi. Data sekundernya diambil dari berbagai sumber kan, buku, ya, jurnal, oke, artikel dan segala macam. Udah jelas kan tadi yang dimaksud dengan artikel ilmiah kan yang di atas itu ya, yang ada 10-10 apa segala macam. Hmm. Sip, lanjut ke populasi dan sampel. Oke, populasi ini kan ada ini. Ini kalau bisa harusnya si fontnya sama semuanya. Nanti list. Ini kan beda banget ya. 3.4 ini fontnya apa, jenis fontnya apa gitu kan ya. Yang ini Times New Roman ya. Harusnya sebetulnya sama. Balik lagi di setting aja itu ya. Di setting. Nah, terus ini juga untuk teknik penulisannya berarti harus di si ini tuh ada di bawah 3.1, 3.4. Mana marginnya? Dirapikan ya ini ya. Baik, Saya kasih note-nya nanti adalah dirapikan. dirapikan marginnya gitu ya. Margin dan tata letaknya lah ya. Urutan dirapi. Jadi populasinya adalah ini kan ya. Tadi balik lagi tambahin ya semuanya ya. Ibu, kalau misalnya kuesionernya cuma buat pelanggan aja, apa harus ditambah kayak tambahan kata buat ownernya juga atau gimana? Iya. Kalau hanya Karyawan. sekedar kan kita sepakat untuk pelanggan, karyawan dan pimpinan. Oh iya, iya. Kuesionernya mah sama. Ya, soalnya kan mereka yang berhubungan dengan kualitas apa segala macam dan lain-lain juga kan. Nah, gitu. Oke, populasinya itu aja ya. Yang datang, yang dipastikan yang datang di ke apa namanya? Yang pernah melakukan pembelian gitu ya di si pull and shoot kopi itu. Wilayahnya hanya di Tasikmalaya aja kan? Ya, kasih ya aja. Hmm. Nah, sampelnya nanti minimum kalau untuk yang ini minimum 100 lah. Ya, atau di sini udah ada berapa? 384. Banyak banget. Tapi karena kalau kata rumus begini ya, tapi sanggup nggak Iya, kira-kira? nggak tahu. Ibu aku Belum tentu kurang ada paham. pelanggannya. Belum tentu ada pelanggannya 384 orang kan? Ya, Iya. kalaupun misalnya berdasarkan rumus ini ternyata tidak realistis lah istilahnya gitu ya. Pokoknya kan skupnya kan kecil. Nggak usah pakai itu. Nanti kita cari aja, cari menurut apa kemarin yang Pak Mas Kusnadi juga sama Bu. Kalau pakai Slovin ini Bu, apa namanya, riuh lah dan segala macam lah gitu. Jadi saya menggunakan metode khusus lainnya, misalnya, gitu kan ya. Ini kita, nih, nanti saya kasih contoh juga yang kemarin bimbingan sama saya, mereka simple, simple ya. Ingetin saya aja, dia pakai metodenya apa gitu ya. Ada dari diri sendiri ada usul. Hmm, nggak ada. Kalau misalnya kalau mau pakai ini ya, berarti harus sesuai dengan ini harus mengeluarkan 384 kuesioner. Iya. Tapi kalau yang saya tahu juga ada kalau misalnya sifatnya kecil minimum 100 lah gitu. 100 itu udah cukup lah kalau untuk yang si kualitatif inilah gitu ya. Memang kan harus ada dasarnya ya. Mhm.
Atau juga 385 itu pelanggan yang selama 1 tahun mungkin yang datang ya. Atau kira-kira tuh 384 ini gimana cara menyebarnya? Lumayan waktu yang lama loh ya. Kalau misalnya memang 384 berarti kita nunggu. Kurang ini ya realistis sama waktunya juga ya. Iya. Mm-mm. Nanti kita carilah ya. Berarti Nanti saya buka-buka lagi. respondennya 100 aja gitu, Bu. 100, Minimal lah. 100. Nanti kita ganti aja ininya si metode penelitian apa metode ininya ya yang menurut Raw Purbani ini tadi gitu. Ini udah saya ini ya nanti kita ingetin Bu metodenya coba dicek ya yang cocoknya adalah apa. Gitu. Sampling. Gimana nih? Mau pakai sampling? Samplingnya itu kan merupakan pelanggan, oke, telah melakukan pembelian minimum 17 tahun, oke. Ini kategorinya ya, kriteria respondennya ya. Ya. Nah, sementara itu mungkin untuk yang masalah populasi kita cari solusi yang lainnya biar tidak terlalu besar sih 380 sekian. Nah, lalu 35 coba 34 definisi operasional variabel ya. Coba. Hmm, ininya begini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai kuesioner ya. Ini kan ada indikatornya. Jadi nanti di dalam kuesioner itu salah satunya ada, bukan salah satunya, ada 3 bagian. Udah bikin belum kuesionernya? Udah. Udah, tapi mencakup 3 wilayah ini enggak? 3 kategori ini kan. Jadi pertanyaan mengenai kualitas layanan. Gitu kan ya? Pertanyaannya adalah bagaimana keandalan, bagaimana daya tanggap, ini segala macam dari 5 ini. Ya. Terus untuk lokasi juga ada 5 yang ditanyakan. Bagaimana dengan aksesnya, bagaimana dengan fasilitas segala macam. Gitu kan ya. Bagaimana kepuasannya, apakah pelayanan sesuai dengan harapan? Apa jika jika Anda gini-gini, apakah bisa apa namanya berminat kembali? Nah, itu tadi pertanyaannya minimum adalah seperti ini. Dan nanti kita lihat apakah kuesionernya sudah sesuai atau tidak ya. Ya. Kalau yang sudah dirancang gimana, Dis? Eh, itu udah aku ingin Bu di paling bawah tapi Ada, tulis nanti soalnya. kita lihat ya. Ya. Teknik pengumpulan datanya, nanti kuesioner, ini kan oke, wawancara, wawancara juga perlu, yaitu bila diperlukan untuk menambah ya. Tadi kan tidak hanya kuesioner ada data, tetapi juga dari wawancara langsung dengan itu tadi. Teknik pengumpulan datanya, oke. Masuk ke iya, oke. Apa yang dimaksud dengan tag A? Ini kenapa ini begini? Cek, cek. Selesai bisa aman ya? Aman Bu. Ini mah hitung-hitung lah, hitung-hitung ya tinggal ini kan teori ya. Tinggal hitung-hitung aja nanti. Tuh, tuh, tuh. Nah, saya penasaran dengan mana kuesionernya. Di paling bawah. Mari kita lihat kuesionernya. Nah, ini siap coba. Lampiran ke oke, pada yang terhormat. Ini aja. Apa sih yang dimaksud dengan yang terhormat? Yang Yang terhormat. Kira-kira ada berapa orang? satu. Itu satu. Berarti cukup aja sedangkan kita kan banyak kan ya. Berarti Banyak. cukup kepada pelanggan Pull and Shoot Coffee Tasikmalaya di tempat TT kecil. Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi, eh, S itu kan kata ini jadi harus besar ya.
Mm-mm. Mm-mm. Oke, petunjuk pengisiannya adalah cek. Kita mau pakai yang mana? Saya pilih salah satu lah. Emang kita ada checklist. Oh, kalau manual, kita kan mau pakai Google Form atau dua? Eh, Google Form ada, itu juga ada. Oh, dua, baik. Kalau yang full Google Form berarti cukup itu tadi kan, klik ya. Tapi kalau yang manual, istilahnya berarti ini kan harus di print ya. Ya, Berarti memang menggunakan itu tadi di checklist ya. Tapi kalau menggunakan Google Form berarti cukup bisa klik gitu ya. Klik di eh, apa namanya? Di pertanyaan-pertanyaan ataupun di ya menjawab pertanyaan yang ada di Google Form gitu. berarti ubah aja gitu Bu, ke Google Form aja gitu. Apa gimana? Terserah. Kadang-kadang ada yang nggak, kalau Google Form juga kekurangannya kalau nggak ada kuota gitu kan ya, datanya nggak ada, itu kan nggak bisa jalan. Terus kalau, tapi memang akan lebih hemat. Kalaupun misalnya ini menggunakan di print, berarti kan kamu ngeprint tuh. Ya, Ngeprint itu kan juga berbiaya. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Gua aja nggak apa-apa sih, bagus juga sih. Karena ini kan bisa berapa lembar sih? 3 lembar. Nah, nanti kalau untuk yang yang tes lagi yang kuesioner secara tertulis begini, kalau bisa sesingkat mungkin aja. Maksudnya sesingkat mungkin itu kan untuk difotokopi ya. Terus ya, di copy, terus kamu kalau manual begini berarti harus di entry ulang, betul nggak? ya. Di entry ulang. Toh nanti juga sebetulnya pas lagi menjadi Google Form juga, oh ini ya, kuota mah pasti ada lah sekarang hari gini, nggak bisa hidup tanpa kuota, betul? Sekarang kan aduh kalau nggak ada kuota riuh gitu kan ya, nggak ada data. Oke, baik. Nah, ini petunjuk pengisiannya sudah ada. Setiap putri peraya hanya diperlukan mengatakan itu ini adalah petunjuknya. Isinya di awal kata-katanya. Saya pernah datang dan ngopi. Kalau yang tidak pernah, berarti nggak usah lanjut dong. Hmm, Boleh nggak yang tidak pernah itu mengisi kuesioner ini? ya enggak. Kan Enggak. Mm-mm. Diharapkan sih semuanya kan tadi di atas. Peserta adalah pelanggan. orang yang pernah kan ya di sana. Tapi kalau untuk pertanyaan ya, ya kalau misalnya oh saya nggak pernah ya tulis ya udah tidak usah melanjutkan gitu kan ya. Apa-apa untuk pertanyaan untuk data juga oh Bu ada yang isi tapi belum pernah ya sudah gitu kan. Berarti tidak usah diproses lebih lanjut. Yang kedua apa sih Ibu ini, pernah? Ibu ini teh aku mau ngirimin link yang itu teh yang kuesioner yang Google Formnya. Lupa Mm-mm. ke Ibu. Coba aku mau kirim sekarang apa ya? Ya kirim ke WA nanti kita bahas ya. Ini kan karena ini kan kita bahas yang manualnya dulu. Ini sudah betul. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya juga kan disesuaikan dengan si indikator yang di atas ya. Ya. Berikan pelayanan. Oke, pertanyaan-pertanyaan sudah. Fasilitas. Ini dari yang kualitas iya kualitas pelayanan. Ini yang dari sisi lokasi. Lokasi. Ini yang dari kepuasan pelanggan. Berarti ada berapa ya? 6. Dari sisi price, emang kita mau nanya tentang price kan enggak? Mau. Hmm, apa nggak usah, Bu? Kan kita hanya 3 variabel kan? Ya, tiga Kualitas pelayanan lokasi, terhadap lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. kepuasan pelanggan atau minat beli? Enggak ya, hanya kepuasan aja. Kalau ini buat apa hubungannya dengan penelitian kita? Nah, maksudnya kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Baik, nanti diperbaiki. Kan Dihapus balik saja lagi. ya. Tadinya ceritanya biar semuanya gimana gitu ya. Kalau kepuasan pelanggan masih oke lah, masih nyambung. Tapi kalau price memang nanti kita akan bahas gitu. Terserah, terserah.
Price Yang promotion apa maksudnya? Coba-coba kita baca presentasi diskon. Price atau promotion? Kalau dilihat dari ini sih, indikator presentasi diskon yang diberikan. Diskon. Enggak, ini dihapus aja ya. aku saja. Ini kan contoh ya. Berarti cukup sampai dengan tiga yang komponen itu tadi. Nah, sekarang saya mau coba lihat. Udah dikirim? Ah, iya ini. Salah, salah Ibu. Sebentar Ibu. Yang itu. Masih harus ada yang diperbaiki kayaknya Ibu. Ini ya? Oke. Pertama, kenapa judulnya badak-badak banget ini tulisannya? Ibu, ada yang harus diperbaiki juga gara itunya apa? Kalimatnya. Ya, 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 ya. Pokoknya kan gini, pengaruh kualitas layanan. Oke, ada judul bersama ini. Ikutin kan ya? Ya, Hmm, ini mau, oh ya, tambahin ini maksudnya penerjemah kecil yang sangat setuju garis miring SS gitu ya. Karena kan di kuesioner SS, SKS, TS ya, STS ya. ya. Kalau kita lihat. Next. Nah, apakah Anda pernah berkunjung dan membeli? Ya, misalnya ya. Melalui Mm-mm. melalui ini kan kita tes ya, saya ngetes aja ya melalui channel apa melalui produk. Nah lo ini Masih setengah contoh, mati. ini kan contoh, nggak apa-apa. Berarti kan diganti ya kata-katanya. Anggaplah saya pakai toko offline. Tapi pertanyaan yang lainnya udah. Itu masih banyak yang acak-acakan, Ibu. Ya, balik lagi, cara membuat Google Form ini berarti berdasarkan dari si ini tadi. Kan udah betul saya lihat ininya. Nah, ini saya pernah, oke. Itu tadi jenis kelamin. Ini pertanyaan ada nggak jenis kelamin tadi? Oke, usia. Kita kan di sini usianya tadi di atas tuh berapa sih menurut 17 sampai tapi nggak apa-apa lah. Kan yang ngopi-ngopi bapak-bapak ibu-ibu juga banyak ya. Gitu. Hmm, ini nyambung nggak si pekerjaan ini, pertanyaan ini kita akan bahas nggak? Sepertinya nggak usah. Ya.
Karena kita tidak membahas pekerjaan mereka. Yang penting kan mereka pernah ini loh, Membeli. membeli di sana minimum 2 kali kan. Gitu. Berarti ini si pelajar ininya domisili boleh karena kan dipastikan domisili harus harus Kota Bandung apa Tasikmalaya ya. Oke, misalnya saya mah isi aja cobain saya mah IRT misal ini kan contoh ya. Eh, Salah. Hmm, berarti di sini ada berapa pertanyaan nih? Udah disesuaikan. Soalnya kan ini pertanyaannya dari sini ini ada berapa nih? 10. Ya, Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, berarti kan sesuaikan. Ya, ya nanti sesuaikan lagi, Bu. ya sip lah. Pokoknya gitu. Coba nanti kalau yang sudah oke, berarti tinggal sesuaikan dengan kuesioner yang pertanyaannya yang sudah ada. Terus kalau bisa ada sectionnya itu, section. Section 1 tentang kualitas layanan, section 2 tentang apa gitu. Atau coba saya punya contoh yang Mas itu, Mas sama kur kur Kurniadi gitu siapa ya? Lumayan bagus tuh ininya contoh aja kan kita sebagai contoh ya. Nah, nanti kan Google Form-nya nggak boleh yang panjang-panjang gitu ya. Google Form-nya pendek-pendek aja. Nah, kebetulan dia tentang Disney ini. Terus, kalau dia berpengaruh karena dia sedang melihat pelajar itu sejauh mana sih. Pokoknya pengaruh aja dan lain-lainnya lah gitu ya. Sama nih. Nah, ini tadi ya, tadi belum ada nih. Jadi sangat tidak setuju. Nah, awas, Hmm, nggak takutnya juga ada juga. Kalau tadi Disti kan sangat tidak setujunya di 5 ya. ya. Nah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang penting kadang-kadang harus dijelaskan. Oh, ternyata kalau jawab ini, nah berarti dia. Nah, kalau tadi itu ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ayo kita yang disesuaikan aja. Gitu. Terus nanti saya coba kirim linknya ya. Coba semuanya juga menggunakan Google Form sama. Gitu. Nah, jadi untuk hari ini ternyata untuk beberapa itu tadi ya, beberapa masukan udah saya sampaikan. Teritorinya udah aman, isi-isi teksnya juga tadi kan sudah yang sedikit lah, nggak terlalu banyak ya. Dan juga mari kita lanjutkan dengan kuesioner. Hmm. Bimbingan yang untuk masalah kuesioner ini juga sebetulnya nggak usah zoom-zooman. Nanti kita besok misalnya, udah oke, kita ber-WA aja untuk konsultasi apa namanya kuesionernya sudah oke atau segala macam. Itu juga dimasukin ke dalam bimbingan aja. Oh, Jadi baik. kita udah berapa kali gitu kan sebetulnya kan bimbingan itu nggak mesti harus synchronize begini kan gitu kan. Jadi ada unsynchronized dengan WA juga itu sebetulnya udah bimbingan. Tapi di beda hari. Cuma di situnya misalnya bimbingan tentang kuesioner apa segala macam dan lain-lain. Gitu dis. Ada pertanyaan? Oh iya, Bu, kalau yang masalah di si akad itu, ngisinya, jadi Mhm. gimana aku juga, Nggak, di jadi aja yang nanti, ngisi. Saya yang salah kemarin. Nah, jadinya double kan. ya, berarti yang udah, yang itu mah udah biarin aja, yang bimbingan yang baru lagi aja gitu yang aku postingnya. Atau dari bab satu harus posting balik aku ya. Enggak, pokoknya yang udah saya ACC mah ya udah aja gitu kan ya. Ya, Tinggal sekarang misalnya kan saya belum buka-buka lagi siakat nih, mumpung saya mau buka-buka siakat, nanti saya checklist aja sudah disetujui. baik. Cuma kemarin itu karena mungkin saya lihat-lihat, mana-mana, jadi saya buka gitu. Ternyata pas di refresh, udah ada 2. Gimana ngilanginnya? Karena kan jadi ada tanggalnya 2 kali ya, saya ngisi, kamu ngisi gitu kan ya. Iya, jadi double.
Sebetulnya memang harus pesertanya yang ngisi, ya mahasiswa yang ngisi, saya tinggal menyetujui saja. Gitu. Ibu, kebaikan Ibu. Terlalu baik. Dari jadian, dan takutnya kan saya juga, kalian kan harus report gitu ya. Bentar, kita foto dulu pas lagi share tadi. Belum di foto. Bisa. Nah, 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 nah. Nah, wait. Ya, satu lagi pas tadi. Bentar. Yuk. Nah, wait. Satu, dua, tiga. Ini tuh suka aneh-aneh aja sekarang Zoom tuh kalau ada fitur-fitur apa gitu ya. Ntar yang ini sekarang saya leave dulu. Sip, mungkin di itu saja pertemuan kita hari ini. Foto lagi ya. Senyum. Kerudung saya kok menyon-menyon. Satu. Kita sengaja hari ini pakai kerudung yang ini, Ya. kamu pakai baju itu ya. Marun-marunan ya. Sip, satu, dua, tiga. Oke. Nah, jadi alhamdulillah pertemuan kita hari ini udah selesai. Mudah-mudahan itu ya tadi masukan saya segera kuesionernya diperbaiki. Ya. Baik Ibu. Oke. Terus juga nanti di Bitly ya, jangan pakai Google Formnya itu jangan yang blur gitu ya. Tapi pernah dengar kan di Bitly ya dikasih nama si kuesionernya itu kuesioner apa misalnya gitu. Karena kalau hanya sekedar link kan susah tuh, bukan susah, suka takutnya hilang. Apalagi kalau di handphone, aduh linknya tuh yang mana gitu kan kita lupa. Tapi kalau dikasih nama kuesioner, terserah lah. Disti, bro, segala macam dan lain-lain gitu ya. Tip, mungkin itu saja kita stop dulu recordnya ya.